wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Panggabean dengan NIM 196622063, mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang dari program studi S1 Akuntansi dari kelas Akuntansi Pagi 2 semester 6. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Masyita Asara SEMSI. Pada penelitian kali ini saya mengambil judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Usaha Budidaya Ikan Lele, Studi Kasus Kelompok Usaha Perikanan Bina Makmur Kampung Telaga Biru, Kabupaten Bintan. Bab 1, latar belakang batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Baiklah, kita masuk saja ke yang pertama, yaitu latar belakang. Usaha kecil menengah atau UMKM ini merupakan salah satu penggerakan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM ini memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sedangkan akuntansi keuangan adalah salah satu bidang akuntansi yang berfokus pada penyampaian laporan keuangan secara bertahap dalam setiap laporan keuangan yang ingin disajikan. Setelah dibahas latar belakang tadi, ada pula batasan masalah yang saya berikan. Nah, gunanya adalah untuk tidak terjadi masalah ketika akan diteliti. Nah, ada pula batasan masalahnya, yaitu mengetahui laporan akuntansi keuangan pada usaha budidaya ikan lele. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalahnya ini adalah apakah penerapan akuntansi pada usaha budidaya ikan lele ini sesuai dengan konsep dasar akuntansi keuangan. Sedangkan tujuan penelitiannya ini adalah dilakukan untuk melihat kesesuaian penerapan akuntansi keuangan yang dilakukan pada usaha budidaya ikan lele di Kampung Telaga Biru ini sesuai dengan konsep dasar akuntansi keuangan ataukah tidak sesuai. Kegunaan penelitian ini yang pertama adalah bagi penulis dapat menambah ilmu dan wawasan yang diperoleh selama proses perkuliahan, baik itu secara teori maupun secara praktek yang didapatkan selama ini. Yang kedua, bagi usaha kecil sebagai bahan dalam masukan untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan, serta sebagai acuan dalam evaluasi perkembangan dan kemajuan yang sedang dikelola saat ini. Yang ketiga, bagi peneliti lainnya sebagai sumber informasi dan bahan acuan dalam penelitian sejenisnya dengan permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Bab kedua, kerangka pikiran penelitian terdahulu. Nah, bisa kita lihat di sini ada kerangka pikirannya. Nah, di sini melihat bagaimana penerapan akuntansi usaha budidaya ikan dari segi pencatatan laporan keuangan dengan melalui standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama editing, yang kedua perhitungan, ketiga tabulating. Nah, di sini barulah kita melakukan perhitungan akan nilai penerapan akuntansinya. Setelah dilakukan perhitungan, baru bisa kita nilai baik atau buruknya atau sesuai dengan penerapan SAEMKM yang sedang berlaku. Sebelum saya melakukan penelitian ini, ada pula penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada analisis penerapan akuntansi pada usaha ternak ayam berdasarkan standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAEMKM pada usaha ternak ayam boiler. Yang ketiga adalah analisis penerapan akuntansi berdasarkan SAEMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah, studi kasus UMKM Parfum Ataya Pontianak. Bab ketiga, jenis penelitian data yang digunakan, teknik pengolahan data, teknik analisis data. Ada pula jenis penelitian dan data yang digunakan. Jenis penelitian ini digunakan sebagai peneliti analisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data yang saya gunakan di sini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data dan teknik yang digunakan adalah yang pertama itu adalah wawancara, dokumentasi, observasi, dan terakhir adalah kuesioner. Sedangkan teknik analisis ini adalah langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan, memahami, dan mempelajari data yang digunakan dengan menggunakan teknik deskriptif serta melakukan editing, tally, dan tabulating dalam melakukan penelitian. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.